Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya. Kali ini kita akan membahas tema yang biasanya sangat menarik bagi anak-anak seusia kalian. Apakah itu? Jatuh cinta, ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jatuh cinta. Jatuh cinta itu apa? Jatuh cinta itu merasakan sesuatu yang mungkin sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, ya. Merasakan jatuh cinta adalah kombinasi perasaan emosional dan reaksi biologis yang kompleks, seringkali ditandai dengan euforia. Euforia itu sesuatu yang menyenangkan dan berlebihan. Terus kemudian keinginan untuk selalu bersama, ya. Jadi kalau kita punya perasaan-perasaan seperti ini, begitu kita jumpa dengan orang yang menarik bagi kita punya euforia, terus keinginan untuk selalu bersama, dan pikiran yang terus-menerus tertuju pada orang tersebut, barangkali kita sedang jatuh cinta. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu jatuh cinta, bagaimana pandangan secara ilmiah tentang jatuh cinta, terus efeknya itu apa saja, baik efek positif ataupun efek negatif dari jatuh cinta. Oke, secara biologis dan psikologis dulu kita bahas masalah jatuh cinta ini, ya. Secara biologis, jatuh cinta itu melibatkan banyak hal, ya. Ini melibatkan pelepasan hormon seperti dopamin dan oksitosin yang menyebabkan rasa senang dan keterikatan. Nah, hormon-hormon dalam tubuh kita itu memiliki fungsi yang berkaitan satu sama lain. Jadi hormon ini juga nanti akan menyebabkan rangsangan-rangsangan tertentu pada saraf-saraf kita, sehingga bisa menyebabkan rasa senang dan keterikatan. Terus kemudian secara psikologis, jatuh cinta memicu perasaan bahagia berlebihan, rasa ingin melindungi, dan terkadang ada rasa kecemburuan di sana, ya. Jadi kalau kita jatuh cinta, biasanya meskipun belum ada ketertarikan apa-apa, belum ada ikatan apa-apa, tapi kalau orang yang kita cintai itu mungkin jalan dengan orang, boncengan dengan orang, itu kita punya rasa kecemburuan. Nah, mungkin saja saat itu kita sedang jatuh cinta bila hal tersebut kita alami. Nah, oke, sekarang kita definisikan perasaan dan perilaku yang umum pada orang yang sedang jatuh cinta. Nah, itu apa saja? Itu nanti ada banyak sekali, kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu euforia dan kebahagiaan. Merasa sangat senang dan gembira saat bersama orang yang disukai. Nah, ini biasanya bahkan kalau beberapa waktu tidak bertemu, itu rasanya itu resah dan gelisah. Nah, mungkin kalau kita mengalami hal seperti ini, itu kita sedang jatuh cinta. Terus kemudian apa? Terobsesi. Pikiran seringkali tertuju pada orang tersebut, kadang-kadang sampai merasa sulit untuk fokus pada hal yang lain. Nah, ini yang mungkin bisa jadi bahaya, ya. Karena pikiran kita selalu fokus pada orang yang kita cintai itu, akhirnya kita sulit untuk fokus pada hal lain. Kita belajar tidak bisa masuk, kita menghafal itu tidak hafal-hafal, konsentrasi hilang, dan lain sebagainya. Ini bisa jadi bahaya. Perasaan seperti ini harus kita kendalikan. Terus kemudian apa? Perasaan lainnya yaitu keinginan untuk bersama. Kalau sudah jatuh cinta, itu selalu ingin meluangkan waktu untuk bertemu atau berkomunikasi meskipun sibuk. Jadi sesibuk apapun itu rasanya kangen, rasanya ingin selalu bersama-sama, selalu menjalani aktivitas bersama-sama, dan lain sebagainya, ya. Kita selalu ingin meluangkan waktu untuk si dia, ingin selalu komunikasi. Bahkan
kadang komunikasi itu tidak putus, chat waktunya sudah selesai, waktunya harus istirahat itu tidak selesai. Karena itu tadi, kita ingin selalu meluangkan waktu untuk bertemu atau berkomunikasi meskipun kita dalam kondisi sibuk atau banyak pekerjaan. Terus kemudian pengorbanan, rela mengorbankan waktu, tenaga atau hal lain untuk orang yang disukai. Nah, ini ya salah satu tanda bahwa kita sedang jatuh cinta, yaitu kita rela mengorbankan waktu, tenaga atau hal lain untuk orang yang kita sukai. Kita bisa menunggu berjam-jam untuk menunggu dia, kita bisa sangat gelisah menunggu balasan chatnya, kita bisa bisa sangat gelisah bila satu hari tidak bertemu dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga adanya rasa aman dan keterikatan. Jadi kalau kita sudah bertemu dengan dia, itu rasanya itu makces gitu ya. Kita punya rasa aman dan keterikatan secara emosional didukung oleh pelepasan oksitosin. Jadi ini juga ada hormon-hormon dalam tubuh kita itu yang bergerak karena adanya reaksi ketertarikan kita pada seseorang ya. Kalau sudah ketemu kita merasa aman ya. Kita merasa terhubung secara emosional yang kemudian didukung oleh pelepasan oksitosin. Kemudian hasrat dan gairah. Muncul rasa tertarik secara fisik dan gairah. Nah, ini biasanya yang mengikuti perasaan-perasaan jatuh cinta. Adanya rasa ketertarikan secara fisik dan gairah secara emosional. Dan ini yang juga harus kita kendalikan. Jangan sampai hal-hal semacam ini nanti membuat kita melanggar batas-batas norma, melanggar batas-batas aturan agama yang pada akhirnya itu berefek negatif pada diri kita. Nah, kita masuk kepada penjelasan secara biologis ya. Secara biologis, orang-orang yang jatuh cinta ini akan memiliki hal-hal yang secara sains itu, secara biologis itu bisa dijelaskan. Yang pertama yaitu dopamin. Hormon ini dilepaskan untuk menciptakan perasaan senang dan euforia, mirip dengan efek obat-obatan. Nah, ya dopamin itu biasanya dipakai untuk doping dan lain sebagainya. Sama orang yang sedang jatuh cinta itu biasanya punya euforia, punya perasaan yang senang yang mirip dengan efek dari obat-obatan ini. Jadi tidak perlu obat-obatan, cukup dengan jatuh cinta orang sudah bisa merasa senang dan berbunga-bunga. Kemudian oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta. Ini meningkatkan rasa percaya, kasih sayang dan keterikatan ya. Jadi secara biologis itu ada dopamin, ada oksitosin yang dilepaskan atau yang meningkat kadarnya dalam tubuh kita, sehingga efek-efek senang, efek-efek rasa kasih sayang dan keterikatan itu muncul. Kemudian selain itu ada serotonin. Nah, serotonin itu apa? Yaitu kadar hormon ini bisa menurun yang dapat membuat seseorang terus-menerus memikirkan orang yang dicintai. Jadi serotonin kalau menurun itu kita tidak bisa lepas dari orang yang kita cintai. Jadi pikirannya selalu memikirkan tentang si dia terus ya. Kita susah untuk melupakan orang yang kita cintai itu karena kadar hormon serotonin kita itu menurun. Kemudian noradrenalin. Hormon ini menyebabkan jantung berdebar kencang, telapak tangan berkeringat dan perasaan bersemangat. Nah, hormon ini sebenarnya punya fungsi baik ya. Dengan berdebar kencangnya jantung kita itu bisa jadi jantung kita nanti akan lebih sehat. Tapi kalau ini dalam kondisi yang berlebihan ya juga bisa mengganggu kesehatan. Nah, manfaat dan dampak positif dari orang yang jatuh cinta itu ada enggak? Ada. Ya, di sini yang pertama yang berkaitan dengan kesehatan fisik. Peningkatan detak jantung saat jatuh cinta dapat meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, dengan lancarnya aliran darah ke seluruh tubuh, maka tubuh kita itu akan menjadi lebih fit, lebih sehat.
Makanya kalau orang jatuh cinta itu meskipun lagi demam dan lain sebagainya bisa seketika sembuh saat berjumpa dengan orang yang dicintai. Gitu ya. Terus kemudian kesehatan mental, kombinasi dopamin dan oksitosin dapat mengurangi stres. Nah ya, jadi orang yang jatuh cinta itu meskipun dalam kondisi stres dan lain sebagainya itu bisa sembuh sekali dia melihat yang dia cintai tersenyum, bahagia dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mengurangi stres. Makanya terkadang bahkan orang yang jatuh cinta itu sering hanya dengan berhadapan dengan chat atau dengan video call dengan lawan jenis itu sudah bisa merasa bahagia dan menghilangkan stres. Tapi ada juga efek negatifnya ya. Jadi selain efek positif ada juga efek-efek negatif yang harus diwaspadai bagi kalian yang sedang jatuh cinta. Dampak negatif jatuh cinta itu bisa meliputi beberapa hal, yaitu stres, kecemasan, dan sulit fokus karena emosi yang naik turun dan terlalu memikirkan pasangannya. Nah, apalagi kalau kalian belum ada ikatan, belum ada pernikahan, jatuh cinta pada orang yang belum pasti jadi miliknya, ini bisa mengakibatkan stres, kecemasan, dan sulit fokus karena emosi yang naik turun dan terlalu memikirkan orang yang kita cintai. Selain itu, cinta yang berlebihan juga dapat menyebabkan kecanduan emosional, hilangnya kemandirian, hingga kondisi yang ekstrim seperti depresi atau rusaknya hubungan. Nah, ini perlu kita waspadai. Selain jatuh cinta itu punya efek baik, efek negatifnya ternyata juga banyak, apalagi kalau cinta bertepuk sebelah tangan bisa mengakibatkan depresi dan rusaknya hubungan. Maka kita perlu waspadai dan bijaksana dalam menyikapi perasaan-perasaan yang timbul dalam diri kita, terutama perasaan jatuh cinta pada lawan jenis. Selain dampak yang saya sebutkan di atas, ada juga dampak psikologis ya. Dampak psikologis dari jatuh cinta itu yang pertama stres dan kecemasan. Emosi yang naik turun dapat menimbulkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Nah, ini ya, karena emosinya naik turun, tidak stabil, itu bisa mengakibatkan kecemasan, bahkan depresi. Chatnya tidak dibalas dalam jangka waktu beberapa menit saja itu sudah bingung, akhirnya stres, kemudian cemas, ada apa dengan si dia kok tidak balas chat dan lain sebagainya. Kalau ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, itu bisa mengakibatkan depresi. Selain stres dan kecemasan itu apa? Ada juga yang namanya cemburu. Kecemburuan yang ekstrim dapat mengganggu hubungan ya. Jadi kalau kita sedikit-sedikit cemburu, dia bahkan baru aja nyapa teman kita itu kita sudah cemburu. Nah, ini bisa mengganggu hubungan dengan teman, mengganggu hubungan dengan sahabat. Nah, kecemburuan ini juga harus diatur ya. Jadi dalam menjalin hubungan, kecemburuan yang berlebihan itu bisa mengakibatkan banyak keretakan hubungan dengan sahabat atau dengan teman. Nah, dampak psikologis lainnya apa? Ada juga. Yang pertama yaitu yang lainnya yaitu sulit fokus ya. Terlalu terobsesi dengan seseorang dapat menurunkan produktivitas karena sulit berkonsentrasi pada hal lain ya. Kita sulit untuk konsentrasi dengan hal lainnya. Makanya untuk kalian yang sekarang masih berstatus sebagai siswa, berstatus sebagai murid, berstatus sebagai seorang pelajar, hal ini perlu diwaspadai karena sulit fokus nanti bisa mengganggu pelajaran. Terus kemudian kehilangan kemandirian. Hubungan yang terlalu bergantung atau kodependensi dapat menghambat pertumbuhan pribadi karena individu menjadi terlalu bergantung pada pasangannya untuk kebahagiaan emosional ya. Jadi setelah kita jatuh cinta terus kemudian kita pacaran lah istilahnya seperti itu. Nah, kita itu apa-apa itu bisa bahagia kalau melibatkan pasangan kita. Nah, ini
kita akhirnya kehilangan kemandirian. Padahal kebahagiaan itu banyak, kebahagiaan bersama sahabat, kebahagiaan bersama teman, kebahagiaan bersama keluarga. Tapi semuanya itu tidak bisa membuat bahagia karena kita sudah terlanjur tergantung bahwa kebahagiaan itu hanya dengan si dia. Nah, itu yang bahaya. Terus kemudian ada juga dampak pada perilaku ya. Yang sedang jatuh cinta ini perlu waspada dampak pada perilakunya. Apa saja itu? Ya, itu mengikuti kata hati tanpa logika. Nah, bahaya kan kalau sudah seperti ini. Seseorang bisa kesulitan mengendalikan diri, menomorsatukan keinginan hati di atas hal yang lebih penting, bahkan mengabaikan resiko dimanfaatkan. Makanya banyak orang-orang yang menggunakan perasaan lawannya, menggunakan perasaan lawan jenisnya untuk dimanfaatkan. Nah, itu kalian perlu waspadai, karena kalau orang sudah jatuh cinta, logikanya itu biasanya tidak terlalu bisa maksimal atau tidak jalan sama sekali. Cinta tanpa logika kalau anak-anak bilang ya. Terus kemudian apa lagi, yaitu sikap pasif. Terkadang seseorang bisa menjadi pasif dan terbuai dengan perasaan sehingga tidak realistis dalam melihat situasi seperti saat cinta tak terbalas. Nah, ini cinta bertepuk sebelah tangan. Orang bisa menjadi pasif dan terbuai dengan perasaan sehingga dia tidak realistis dalam melihat situasi. Ini perlu kita waspadai ya. Anak-anak, lanjutannya yaitu tentang bagaimana dampak fisik ya. Dampak fisik, apa hubungannya Pak dampak fisik dengan perasaan jatuh cinta? Tentu ada. Ayo kita simak ya. Dampak fisik, gangguan tidur. Seseorang bisa sulit tidur karena terlalu banyak memikirkan pasangannya ya. Nah, ini dampak fisiknya seperti itu. Jadi karena kita terlalu sering memikirkan si dia, akhirnya selalu terbayang-bayang dan susah untuk tidur. Terus kemudian gangguan makan. Jatuh cinta dapat menyebabkan kehilangan nafsu makan. Jadi kalau makan tidak enak kalau tidak ditemani si dia, minum tidak terasa segar kalau tidak bersamanya, dan lain sebagainya. Nah, jadi gangguan-gangguan seperti ini yang nanti akan mengakibatkan atau memiliki dampak yang buruk terhadap fisik kita. Nah, makanya kita perlu waspadai, jangan sampai hal-hal semacam itu nanti membuat kita menjadi sakit-sakitan dan lain sebagainya. Terus dampak fisik lainnya apakah ada? Ada ya. Dampak fisik lainnya yaitu respon fisik. Beberapa respon fisik yang sering terjadi adalah pipi memerah, berkeringat, dan jantung berdebar-debar kencang yang disebabkan oleh lonjakan hormon adrenalin dan norepinefrin ya. Nah, itu dampak pada fisik kita ya. Kita jadi bisa menyebabkan tidak sehat secara fisik. Makanya kita perlu untuk mengendalikan diri. Pentingnya pengendalian diri saat sedang jatuh cinta, perlunya orang lain atau sahabat untuk menetralisir atau agar kita tidak terjerumus ke dalam buayan perasaan gitu ya. Mungkin kita sambung lain waktu. Jadi nanti kalau ada apa-apa yang mau dikonsultasikan, baik ada masalah dengan pacar atau dengan sahabat, nanti bisa ke saya. Kita sambung lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.